Kali ini kita akan bahas 20 hal apa yang orang-orang berkelas tidak lakukan saat bersantap di restoran berkelas. Key points yang classy people, orang-orang berkelas ini, bila bersantap di restoran yang berkelas tidak akan lakukan. Orang berkelas bukan orang picky eater yang repot memilih makanan seperti punya enggak yang gluten free. Tidak perlu gembar-gembor malah supaya orang lain tahu, aku udah diet ini loh, aku gak makan ini loh. Dengan mengikuti panduan ini, dapat dipastikan bahwa kamu akan mendapatkan pengalaman keanggunan bersantap di restoran berkelas bagimu sendiri dan teman-teman yang dining bersama kamu. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring out the greatest self in you. Kali ini kita akan bahas 20 hal apa yang orang-orang berkelas tidak lakukan saat bersantap di restoran berkelas. Buatku, makan di luar artinya makan di restoran, di kafe, bahkan juga makan di rumah makan yang terletak di tepi sawah pun itu lebih dari sekedar untuk makanannya. Ini adalah sebuah pengalaman bersantap, sebuah kesempatan untuk melibatkan semua indera dalam suasana yang elegan di restoran. Kita tahu indera yang mendapatkan pengalaman bersantap mulai dari penglihatan, mata yang membuat kita menjadi craving, tergiur dari membaca deskripsi di menu plus lihat gambarnya. Kemudian pendengaran. Saat Captain Restoran, ya dulu waktu aku kerja di Mandarin Hotel ada Captain yang posisinya setara dengan head waiter. Di atasnya baru restoran manager. Nah sekarang kebanyakan langsung manager. Atau saat waiter menjelaskan, ini misalnya rib eye steak, dagingnya dari Argentina. Dimasaknya with herbs butter dengan garlic utuh on top. Ya langsung pengen. Kemudian penciuman hidung saat makanan datang. Aromanya yang juga menjadi penggugah selera. Dan perasa palet kita saat sudah disuapkan ke mulut. Lantas sayangkan bila beberapa perilaku yang tidak tepat dilakukan di restoran yang akan dapat merusak hidangan terenak di dunia ini. Aku mempelajarinya dari sejak remaja, di mana ayahku yang seorang pegawai pemerintahan waktu itu bersama ibuku dan anak-anaknya selalu kami diajak makan enak sekali sebulan di restoran yang waktu itu mewah di Peacock atau Taman Sari Grill di Hotel Hilton Jakarta. Sekarang hotelnya sudah menjadi Hotel Sultan ya. Waktu itu aku merasakan kesannya saja daripada menikmatinya. Dan disitulah aku mendapatkan pelajaran table manner secara live dari ayahku. Jadi makan sambil belajar. Sekarang setelah tentunya tak terhitung sudah jumlah lunch atau dinner, aku memperhatikan manner dan gestur yang dihindari orang-orang berkelas. Di restoran yang berkelas,
orang berkelas menghindari perilaku seperti mengganggu alur pelayanan, meributkan preferensi makanan, atau menunjukkan perhatian yang berlebih pada kebutuhan pribadinya, seperti memanggil waiter dengan keras atau kalau mau ke restroom, seperti kasih pengumuman. Mereka memprioritaskan interaksi yang saling menghormati dengan staf dan sesama tamunya, menunjukkan kesopanan dan memahami sekali tentang lingkungan restoran. Key points yang classy people, orang-orang berkelas ini, bila bersantap di restoran yang berkelas tidak akan lakukan. Karena menjunjung perilaku terhormat, maka tidak datang dengan dandanan casual. Oke, memang tidak perlu taksido atau dasi kupu buat prianya atau pakai gaun untuk perempuannya. Tapi setidaknya mereka dress up. Tidak berlebihan namun chic dan pantas. Ini effort sebagai bagian dari menghargai suasana di restorannya dan seluruh pengalaman dining yang telah dirancang dari ambience-nya ke menunya untuk diberikan ke tamunya. Jadi berpakaian yang appropriate sesuai dengan dress code dari restoran yang dipilih, di mana lebih formal dari restoran biasa. Hindari casual clothing seperti jeans, t-shirt, dan sepatu sneakers yang biasanya kurang tepat. Kedua, phone etiquette. Orang yang berkelas akan menyimpan handphonenya dan di silent. Mereka tidak akan seperti teleponnya dilem nempel terus ke telinga, menelpon di meja atau sibuk menjawab WA. Ia akan keluar kalau memang urgent harus menjawab telepon. Atau handphone dipakai untuk foto-foto sebentar kalau perlu, namun setelah itu disimpan kembali. Ketiga, respect kepada staff. Memperlakukan staf restoran dengan hormat dan menghindari sikap yang menuntut seperti bolak-balik memanggil, meminta sesuatu atau komplain, atau bahkan minta dipanggilkan chefnya. Saya tahu restoran ini lamb chopnya biasanya kentangnya beda. Kok rasanya gini? Juga bicara pada staf atau waiter dan lainnya dengan intonasi yang tidak sopan dan dengan suara keras. Keempat, menghindari berbicara dengan suara keras dan gestur tidak sopan lainnya. Seperti tertawa terbahak-bahak, kencang, yang seolah mencari perhatian. Ini mengganggu tamu-tamu di meja lain. Tamu lain tentunya ingin mendapatkan dining experience yang baik yang juga sama seperti yang kita alami. Kelima, table manners. Orang berkelas tidak akan menggunakan napkin atau serbet sebagai bib seperti tadah liur bayi yang diletakkan di sini ya. Atau mengibaskan napkin, mengibaskan serbet. Mereka akan meletakkan di atas pangkuan dengan baik selama makan. Tahu menggunakan cutleries, sendok garpu dan alat makan lainnya dari yang paling luar dulu ke dalam. Keenam, cara makan. Tidak akan bicara dengan mulut penuh, menghindari bicara saat mengunyah, dan tidak berkecap-kecap saat makan, berbunyi saat mengunyah. Tidak menslurp atau menyeruput sup ataupun saat memakan soto pun. Karena di fine restaurant, fine dining di Indonesia dengan menu lokal, ada yang menyajikan soto sebagai sup pembukanya. Ketujuh, tidak akan memulai walaupun makanan telah disajikan. Ia akan memastikan semua orang sudah dilayani sebelum memulai. Jika kamu bersantap bersama beberapa teman, tunggu sampai semua orang dilayani sebelum kamu mulai makan. Dan bila ini adalah undangan makan bersama, maka menunggu hingga pengundang mempersilahkan. Tidak memakai parfum berlebihan. Dan juga tidak menambah atau menyemprot parfum di meja makan. Karena selain tidak pada etikanya, parfum juga akan mengganggu aroma makanan yang terhidang
yang juga merupakan bagian pengalaman diningmu. Kesembilan, tidak lupa melakukan reservasi. Reservasi adalah semacam kontrak tidak tertulis antara kita dan restoran. Jika kamu tidak dapat memenuhi komitmen, beritahu mereka sesegera mungkin. Bila kamu terpaksa membatalkan misalnya. Hal ini akan membuat restoran merasa dihargai dan orang lain yang mungkin menginginkan meja kamu tersebut. 10. Jangan meributkan preferensi makanan. Hindari penggantian atau tuntutan yang berlebih untuk mengubah menu. Orang berkelas bukan orang picky eater yang repot memilih makanan seperti punya nggak yang gluten free. Bila ia memilih restoran, dia akan mempelajari dahulu dan memang memilih restoran tersebut di mana ia memang berkeinginan bersantap di situ dengan hidangan yang ada di menu. Bukan mencari yang tidak ada atau ribut menunya tidak cocok. 11. Tidak mengganggu alur dan urutan layanan. Hindari memberi tanda kepada waiter dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi atau mas-mas dengan bertepuk tangan. Terlebih lagi tidak memanggil dengan snapping fingers. No snapping fingers ya. Mas-mas. This is a no-no. Ke-12, tidak mengumumkan keras-keras bahwa harus meninggalkan meja. Permisi yang tipis-tipis sopan saja kepada orang di sebelahmu dan meninggalkan meja dengan tenang akan lebih baik. Misalnya kamu ada urgent urusan telepon atau ke toilet. 13, tidak duduk tanpa persetujuan tuan rumah. Selalu tunggu sampai tuan rumah atau yang mengajak dinner atau lunch mempersilahkan duduk. Karena biasanya ada juga yang tuan rumahnya telah memberikan seating arrangement. Jadi tunggu ya. 14, tidak pura-pura tahu atau sok tahu bila ada hidangan yang masih asing. Walau sama-sama di restoran Perancis misalnya. Restoran masakan Perancis, pasti ada menu yang beda atau yang baru. Jika tidak tahu, tanyakan dengan sopan kepada waiternya atau kepada manajernya. 15, tidak split bill yang ribet. Membagi tagihan dengan adil. Melakukan pembayaran full dulu, baru yang lain pay later. Dibagi nanti di luar. Setelah acara bisa transfer ke yang sudah membayarkan duluan kan. Juga tidak membagi tagihan dengan berbagai cara yang menyulitkan staf restoran. Seperti nanti bilnya per nama ya, karena ini restoran berkelas bukan food court. 16, tidak mengaku memiliki alergi yang padahal tidak. Ia jujur mengenai alergi yang dimiliki karena tidak mau akan gatal-gatal atau pingsan yang malah menimbulkan kekacauan suasana. Kebutuhan diet adalah hal yang umum akhir-akhir ini, baik itu karena alergi, pilihan vegan, atau batasan medis. Tidak ada salahnya bertanya kepada pramusaji, kepada waiter tentang pilihan bebas gluten misalnya, atau mengklarifikasi bahan makanan jika kamu memiliki masalah kesehatan. Tidak perlu gembar-gembor malah supaya orang lain tahu, aku udah diet ini loh, aku gak makan ini loh. Secara elegan diskusikan dengan waiternya untuk bisa ditanyakan ke chefnya. Aku pernah lihat ada seorang yang ketika seorang waiter membawakan makanan yang bertepung atau yang terbuat dari tepung. Orang itu teriak sambil memukulkan tangannya ke piring. Emangnya saya ada tampang orang pemakan karbo ya? Pelanggan restoran yang bijaksana menangani masalah ini dengan tenang. Mereka dengan sopan mengkomunikasikan restriksi mereka. Malah seringkali sebelum datang
atau saat membuat reservasi jika memungkinkan, dan menghargai setiap upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan hidangan dengan kebutuhan mereka. Semua orang, termasuk dapur, akan mendapatkan manfaat dari pendekatan yang tenang dan penuh rasa hormat. 17. Tidak touch up make up di meja makan. Touch up ini termasuk membubuhkan bedak, menambah lipstik, parahnya lagi memakai cotton bud untuk merapikan smudge maskara yang ada di mata misalnya. Ia tahu selain bisa berdampak bedaknya bertaburan ke makanan, juga ini tidak bertata krama, tidak higienis. Parahnya lagi, menyisir rambut atau mengikat rambut, baik dengan tangan pun ini juga tidak, karena memungkinkan helai rambut jatuh ke makanan. Maka ia akan permisi dan berjalan ke restroom atau ke powder room. Biasanya di restoran berkelas ada ruang khusus untuk touch up dandanan yang disebut powder room. Ini bisa men-touch up pakaian kita juga agar bisa terlihat lebih rapi. 18. Bagi penyuka wine, biasanya akan bersiap untuk wine pairing yang pas. Ini wine pairing untuk menu yang diorder ya, jadi disesuaikan dengan makanannya. Orang berkelas bahkan akan BYO, bring your own. Jika akan membawa botolnya, akan menanyakan ke restorannya terlebih dahulu bila diperbolehkan membawa botol wine sendiri. Karena biasanya mereka sudah punya semacam signature wine kesukaannya. Dan biasanya ada restoran yang mengenakan corkage, membayar pembuka botolnya, wine sommeliernya. Jika tidak, dan ditawari wine pairingnya, bersiaplah untuk mencobanya. Jika tidak menyukainya, cukup sebutkan saja kepada waiter dan mintalah pilihan yang lain. Tidak perlu malu juga jika tidak minum wine. Banyak pilihan minuman lain. 19. Generous atau murah hati. Tidak pelit-pelit untuk mengapresiasi pelayanan. Classy people, they know. Mereka juga tidak ribet. Pertimbangan untuk memberikan tip yang layak untuk layanan yang sangat baik. Tawar-menawar pemberian tip ini menjadi lucu, gak berkelas atau sama sekali tidak memberi, ini juga kurang sopan. Tapi ini memang tip itu adalah kesesuaian hati, kemurahan hati kamu, kita sebagai customer, sebagai pelanggan. Walau terkadang memang sudah ada atau seringnya malah sudah ada service charge dalam bill. Kebiasaan memberi tip memang bisa berbeda-beda di seluruh dunia. Namun di banyak tempat, terutama di Amerika Serikat, pelayan restoran sangat bergantung pada uang tip untuk mata pencarian mereka. Jika ada masalah dengan layanan, bicarakanlah. 20. Tidak memberi tambahan merica, garam, sambal sebelum mencicipi. Ini tidak hanya akan merusak rasa, namun juga tidak sopan kepada chefnya yang telah menyiapkan. Ingat, standar resep masakan setiap restoran berbeda. Mereka akan menambahkan satu touch atau satu sentuhan yang menjadi signature dish-nya di restoran tersebut. Untuk menu yang sama, mungkin pengalaman kamu di restoran lain akan berbeda. Juga tidak meminta side dish yang ditambah-tambah. Kecuali beberapa restoran memang akan men-charge untuk tambahan ini. Jadi teman-teman, dengan mengikuti panduan ini dapat dipastikan bahwa kamu akan mendapatkan pengalaman keanggunan bersantap di restoran berkelas bagimu sendiri dan teman-teman yang dining bersama kamu.
Tentu akan lebih spesial bila bersantapnya dengan someone special di romantic dinner. Seseorang yang sopan memahami bahwa setiap orang di restoran, mulai dari greeter di pintu masuk, manajer restoran, hingga pramusaji dan atau para waitersnya adalah bagian dari pengalaman bersantap. Bersikap sopan, melakukan kontak mata, mengucapkan terima kasih, dan mengakui kerja keras mereka, kerja keras setiap staf akan sangat mengapresiasi. Seperti yang pernah dikatakan oleh ahli etiket Amerika, Emily Post, sopan santun adalah kesadaran yang peka terhadap perasaan orang lain. Hal itu termasuk kepada mereka yang membawakan bread basket kepada kita. Dengan mengikuti panduan ini, kamu pun akan siap untuk bahkan bersantap di jamuan resmi dengan tamu agung kenegaraan, kalangan diplomatik maupun korporasi internasional. Ingat untuk menjadikan tata krama dan sopan santun sebagai tatanan sikap di segala situasi, dan kamu akan bring out the greatest self in you. Hargai suasana secara keseluruhan. Kita tidak hanya akan menghargai suasananya, tetapi juga akan menciptakan malam atau siang yang lebih menyenangkan bagi semua orang, termasuk diri kita sendiri. Inilah saatnya menikmati cita rasa, memupuk hubungan sosial, dan melakukan semuanya dengan berkelas. Bon appétit! Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Ingin tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.